Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bisa berkumpul lagi meski dalam kondisi karantina ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Baik, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen stres. Mungkin untuk mahasiswa alih jenjang ini mata kuliah elektif ya. Nah, kita mulai dengan konsep dasar stres. Bersama saya, Bu Ita Priliani. Oke, lanjut. Fakta tentang stres. Ya. Bicara tentang stres, pasti kita tidak akan terlepas dari hasil penelitian. Jadi menurut WHO, menunjukkan bahwa penyakit terbesar nomor 4 di dunia pada tahun 2030 adalah stres. Pada tahun ini, 2020, stres menduduki peringkat kedua penyakit terbesar di dunia. Adapun fakta lain tentang stres adalah stres memberikan kontribusi 50-70% terhadap timbulnya penyakit fisik. Di antaranya hipertensi, penyakit kulit, dan penyakit metabolik. Fakta tentang stres yang pernah dilakukan penelitian terutama pada mahasiswa yang menjalani praktik klinik keperawatan adalah dari beberapa responden yang dijadikan sampel penelitian, didapatkan data lebih banyak adalah 22 responden mengalami stres dengan level sedang. Sisanya kategori ringan dan berat. Nah, kita bahas tentang stres. Apa itu stres? Stres adalah sebuah kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan pekerjaan, serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka, menurut Freud 2007. Adapun pengertian stres selanjutnya adalah, menurut Savarino, mengartikan bahwa stres merupakan kondisi yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, sosial dari seseorang. Faktor penyebab stres. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya kesehatan, ketidakmampuan manajemen waktu, penurunan motivasi. Dalam hal ini misalnya ketika pada seorang mahasiswa adalah motivasi belajar. Kemudian faktor eksternal, diantaranya lingkungan sosial, kemudian lingkungan non-sosial. Saya jelaskan satu untuk faktor internal misalnya. Ketika seseorang mengalami sakit, kemudian di sisi lain dia juga mengalami tuntutan pekerjaan dan sebagainya, ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisinya. Nah, stresnya ini akan lebih bertambah manakala kondisi fisiknya juga sedang sakit. Berikutnya adalah jenis stres. Nah, ada dua jenis stres. Yang pertama bersifat positif dan yang kedua bersifat negatif. Atau kita kenal eustress dan distress. Bagaimana sih eustress dan distress itu? Eustress dan distress itu adalah ketika respon dari stres itu menyebabkan seorang berespon positif atau negatif. Itu yang akan membedakannya. Respon terhadap stres dilihat dari respon tubuhnya, mulai dari emosional, fisiologis, kognitif, dan behavior. Secara emosional, misalnya ketika orang stres, dia akan mudah marah, irritable gitu ya, kemudian mudah menyalahkan orang lain, kemudian menjadi tidak bergairah untuk melakukan sesuatu, baik itu aktivitas ringan maupun berat. Selanjutnya, respon stres yang lain adalah secara fisiologis. Ada orang yang kalau stres itu langsung gatal-gatal dan sebagainya. Itu ditimbulkan dari stres yang dialaminya. Kemudian secara kognitif, biasanya menimbulkan seorang tidak mudah fokus, ya, tidak bisa berpikir,
berpikir jernih, tidak bisa bersikap tenang, dan sebagainya. Secara behavior atau tingkah laku juga bisa mengalami regresi. Jadi seperti anak kecil kembali, kemudian meminta banyak perhatian, dan sebagainya. Itu diantaranya respon-respon terhadap stres. Kalian bisa baca referensinya di modul manajemen stres. Kemudian penyebab stres ini yang terjadi di rumah sakit ketika seorang mahasiswa sedang melakukan praktik klinik keperawatan. Jadi penyebabnya bisa karena faktor internal mahasiswa sendiri, di antaranya kemampuan IQ yang rendah, kepribadian, kecerdasan, dan faktor ekonomi. Berikutnya dari sisi kondisi rumah sakit sendiri, bisa karena peraturan stres yang terlalu ketat, pembimbing CE yang mungkin galak, kurang berempati, dan sebagainya. Banyak tindakan invasif ya yang membutuhkan keseriusan, tidak main-main ya. Kemudian kondisi mencekam, misalnya ketika ada pasien yang meninggal atau dalam kondisi sakaratul maut. Ini bisa menjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang mahasiswa mengalami stres saat praktek klinik keperawatan. Berikutnya cara mengatasi stres. Dari beberapa penelitian yang didapatkan, dibuktikan dari hasil kesimpulannya, semakin berat tingkat stres mahasiswa, maka mahasiswa tersebut memiliki mekanisme coping yang maladaptif. Artinya, ketika seorang itu makin stres, biasanya mekanisme copingnya juga kurang baik, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan coping? Coping ini adalah proses di mana seorang mencoba untuk mengatur perbedaan antara keinginan dan pendapatan. Mekanisme coping adalah dua, adaptif dan maladaptif. Adaptif ketika seorang menggunakan sumber dayanya untuk menghadapi stres sehingga level stresnya nanti akan berkurang dan dia akan bisa mengatasi stresnya tersebut. Berbeda dengan respon stres mekanisme coping maladaptif. Biasanya ini akan lebih memperparah kondisi stresnya. Nah, ini salah satu beberapa kriteria mekanisme coping dikatakan adaptif dan maladaptif. Dikatakan maladaptif adalah ketika seorang ketika mengalami stres, dia merasa mampu, merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sebenarnya kadang kita juga perlu perasaan seperti itu, tapi bukan berarti dia tidak membutuhkan orang lain. Nah, berbeda dengan mekanisme coping adaptif, dia lebih aware terhadap masukan, nasihat, dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengalami stres, bagaimana biasanya? Nah, ini Anda bisa memilih termasuk mekanisme coping yang mana yang biasanya Anda lakukan saat mengalami stres. Nah, berikut ini salah satu atau beberapa cara atau strategi coping yang biasa dilakukan mahasiswa ketika mengalami stres. Di antaranya dari yang positif atau yang adaptif ya, berpikir positif, kemudian mendengarkan musik ya, dengan relaksasi dan sebagainya itu bisa mengurangi stres, nonton TV, melamun, olahraga, atau mungkin tidur seharian, atau pergi ke perpustakaan untuk membaca. Nah, ini beberapa contoh strategi coping saat mengalami stres. Nah, beda lagi dengan strategi coping yang agak-agak maladaptif ya. Nah, contohnya itu berpikir negatif ya, tidak bisa berbaur dengan mahasiswa lain, atau mungkin kalau di rumah sakit dia tidak bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim medis yang lain. Itu sudah mengindikasikan bahwa seorang mahasiswa itu mengalami stres. Kesimpulannya adalah mahasiswa yang kompeten dalam mengatasi stresnya akan memberikan performa terbaik. Dan ini butuh keterampilan bagaimana seseorang itu mengelola stresnya dengan baik.
Nah, hanya perawat yang mempunyai kemampuan mengelola stres yang baik yang akan memberikan pelayanan secara efektif. Untuk itu, penting bagi kita belajar bagaimana mengelola stres agar ketika stres itu datang, maka kita akan bisa menyikapinya dengan cara yang baik, mekanisme coping yang baik, dan hasil yang pastinya akan membuat kita menjadi lebih lega ketika bisa melewati masa-masa stres itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Selamat malam, selamat sore, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.